Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang zat gizi. Zat gizi ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, serta manusia, serta memiliki sistem pencernaan, penyerapan, metabolisme, serta pengaturan dan pertahanan tubuh. Selanjutnya, zat gizi ini dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu karbohidrat. Seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat 2 komponen dalam zat gizi, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Namun kali ini saya akan membahas yang makronutrien terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud makronutrien itu? Makronutrien adalah protein, lemak, dan karbohidrat yang diperlukan dalam satuan gram, merupakan sumber energi utama dan memberikan zat gizi esensial seperti asam amino. Selanjutnya yang kita bahas adalah protein. Protein merupakan bagian dari sistem makronutrien. Protein ini sangat penting ya teman-teman, yang bertujuan sebagai struktural dan fungsional serta penting untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dalam orang dewasa, protein ini terdapat 16% dari berat badannya merupakan bagian dari protein. 43%-nya adalah otot dan 15%-nya adalah kulit. Protein ini memiliki berbagai fungsi dalam tubuh. Dalam struktural protein memiliki separuh jaringan struktural seperti dalam kulit dan otot ya teman-teman. Selanjutnya fungsi lainnya adalah bertindak sebagai pembawa di dalam darah dan cairan tubuh untuk banyak molekul dan zat gizi, misalnya hemoglobin dan lipoprotein. Selanjutnya yaitu fungsi protein, yaitu hormonal. Hormonal yang dimaksud dalam bab ini adalah protein ini atau rantai asam amino seperti insulin dan polipeptida pankreatik, serta enzim dalam protein ini meliputi metabolik, misalnya sintase glikogen. Teman-teman tahu nggak kalau protein ini juga memiliki fungsi imun dalam antibodi yang terlibat dalam respon fase akut terhadap inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Fungsi protein lainnya yaitu sebagai penyangga atau buffer, bertindak sebagai pertahanan pH dalam darah. Protein ini merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino ya teman-teman. Selanjutnya, kebutuhan asam amino atau protein ini menentukan nilai biologisnya, yang memiliki nilai biologis yang sangat tinggi, berasal dari sumber hewani seperti daging, telur, susu, produk susu maupun ikan. Jika satu atau lebih asam amino ini tidak ada dari suatu protein, maka nilai biologisnya akan rendah ya teman-teman. Hal penting yang dapat kita ketahui dalam diet vegan yaitu asam amino ini terbatas dan terkandung di dalam gandum adalah lisin dan di dalam kacang-kacangan adalah metionin. Selanjutnya, makronutrien yang kedua adalah lemak, atau bisa kita juga sebut sebagai lipid. Lipid ini dijelaskan oleh beberapa ahli kimia sebagai zat yang sukar larut ataupun tidak larut dalam air.
Fungsinya juga sebagai sumber energi, juga pembawa vitamin larut dalam vitamin A, D, E maupun K. Beberapa lemak juga merupakan bagian penting dari membran sel dan dapat diubah menjadi senyawa aktif biologis. Krim. Lemak ini berasal dari tumbuhan, cenderung tak jenuh, yaitu kecuali minyak kelapa. Selanjutnya, asam lemak tak jenuh, jenuh tunggal, terdapat di lemak daging sapi dan lemak babi. Asam lemak ini tidak meningkatkan kolesterol, plasma, dan memiliki lipoprotein yang lebih rendah. Selanjutnya, asam lemak jenuh, jenuh ganda. Asam lemak ini terlibat dalam proses metabolisme kolesterol ya. Memiliki peranan yaitu untuk respon imun, pembekuan darah, serta inflamasi. Asam lemak ini diturunkan dari asam lemak esensial. Selanjutnya, asam lemak jenuh tak jenuh ganda omega 3. Asam lemak tak jenuh ganda omega 3 ini terdapat dalam ikatan dan minyak ikan lengkap. Manfaatnya yaitu konsumsi minyak ikan termasuk memperbaiki faktor resiko kardiovaskular atau gangguan dalam masalah jantung ya teman-teman. Selanjutnya, asam lemak trans terdapat di rumen sapi dan domba dan ditemukan dalam daging domba, daging sapi, susu, serta keju untuk menghasilkan bentuk minyak sayur yang lebih padat untuk olesan margarin ya teman-teman. Karbohidrat ini sangat-sangat penting dalam sumber energi utama ya teman-teman. Sumber karbohidrat ini seringkali kita temukan dalam tanaman padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta gula. Sumber karbohidrat ini bisa juga disebut sebagai makanan pokok orang-orang Indonesia yang terdapat dalam beras, ubi, singkong, jagung, sagu, dan talas. Gizi yang kedua yaitu mikronutrien. Mikronutrien itu apa sih? Yaitu menurut definisinya berarti dibutuhkan dalam jumlah kecil. Meskipun dalam jumlah kecil, mikronutrien ini juga sangat penting dalam keseimbangan tubuh ya teman-teman. Meliputi vitamin, mineral, dan juga unsur renik atau trace element. Selanjutnya kita akan membahas vitamin A atau kita sebut juga dengan retinol dan karotenoid yang merupakan bagian penting dari mikronutrien. Apa sih vitamin A itu? Vitamin A merupakan senyawa aktif biologis serta karotenoid provitamin atau prekursornya. Fungsinya sebagai pertumbuhan, diferensi sel, embryogenesis, serta respon imun. Namun, vitamin A ini juga dapat kita ketahui jika kekurangan vitamin A ini mengakibatkan perubahan pada mata yang sering kita ketahui ya teman-teman, yaitu dapat mengalami rabun senja, serosis kornea, ulkus kornea, serta nekrosis dan parut kornea. Defisiensi vitamin A ini juga menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap penyakit infeksius seperti diare maupun infeksi pernafasan. Defisiensi lainnya yaitu dapat menyebabkan anemia defisiensi gizi. Namun jika kita terlalu banyak mengkonsumsi vitamin A, kita juga akan mengalami muntah, nyeri abdomen, anoreksia, pandangan kabur, sakit kepala, serta iritabilitas dalam tubuh. Vitamin A ini bisa terdapat dalam buah-buahan ya teman-teman, seperti pisang, wortel, terus tomat, semangka. Adapun bentuk lainnya yaitu hati ya teman-teman. Namun hati ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi saat kita Untuk selanjutnya yaitu vitamin B5 atau kita bisa sebut dengan asam pantotenat. Fungsinya merupakan bagian koenzim A atau CoA dan terlibat dalam siklus asam trikarboksilat.
derivat asam pantotenat yaitu 4-fosfopantenin merupakan bagian protein karier asli. Penting juga vitamin B ini terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Biasanya kita dapat lihat vitamin B5 ini terdapat dalam ragi, ampela, kacang tanah, daging, telur, sayur hijau ya teman-teman. Bagian lainnya dari mikronutrien yaitu adalah vitamin B. Vitamin B ini terjadi secara alami yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Tiga bentuk ini saling berubah di dalam tubuh ya teman-teman. Sumber vitamin yang terdapat dalam vitamin B6 ini adalah daging, sereal gandum utuh, sereal fortifikasi, pisang, kacang, palawija, ataupun kacang-kacangan. Bagian selanjutnya dari mikronutrien adalah vitamin B7 atau biotin. Biotin ini aktif secara biologis, dibuat oleh bakteri ataupun ragi. Fungsinya adalah sebagai koenzim untuk beberapa karboksilase yang terlibat dalam sintesis dan metabolisme asam lemak dan metabolisme rantai asam amino yang bercabang. Sumber biotin ini terdapat dalam makanan seperti hati, ginjal, susu, telur, serta olahan susu. Selanjutnya yaitu vitamin B12 atau kobalamin, merupakan molekul kompleks yang mengandung kobal. Vitamin ini terjadi secara alami dalam bentuk umum. Cyanokobalamin adalah bentuk yang tersedia secara komersial yang diubah menjadi bentuk alami. Fungsinya mendaur ulang koenzim folat, mielinasi saraf normal, sintesis metionin, dan homostasin. Yang terdapat dalam vitamin B12 bisa kita temukan dalam daging, telur, susu, dan produknya, ikan, ragi, ekstrak sayur, dan sereal. Selanjutnya kita akan bahas tentang vitamin C. Siapa sih yang nggak tahu tentang vitamin C? Vitamin C ini identik dengan buah-buahan yang rasanya asam ya. Namun vitamin C ini juga terdapat dalam kebanyakan hewan. Hewan ini dapat menyintesis vitamin C dari glukosa atau galaktosa. Seperti yang kita ketahui dari primata, marmot, kelelawar. Vitamin C ini sangat dibutuhkan untuk sintesis kolagen pada protein utama jaringan ikat sehingga penting untuk memelihara otot, tendon, arteri, tulang, serta kulit. Untuk fungsi lainnya, vitamin C ini meningkatkan absorpsi Fe saat dikonsumsi dalam makanan yang sama ya. Namun, jika kita kekurangan vitamin C, kita akan lama dalam penyembuhan luka ya. Seperti istilahnya, kekurangan vitamin C seringkali sariawan, lemah, letih, gusi berdarah, hiperkeratosis, serta hemoragi kulit merupakan gejala sariawan. Namun, jika kita terlalu tinggi mengkonsumsi vitamin C, akan mengalami gangguan di ginjal, serta dapat menyebabkan diare. Sumber vitamin C ini terdapat dalam buah kiwi, buah sitrus seperti jeruk, lemon, clementine, terdapat juga dalam blackcurrant, ketela, jambu biji, mangga, pepaya, cabai, kubis, serta brokoli. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D ini kita sebut juga dengan kalsiferol. Vitamin D ini merujuk pada dua molekul yaitu ergokalsiferol D2 dan kolekalsiferol D3. Fungsinya mempertahankan CA plasma dengan mengendalikan absorpsi atau penyerapan dan ekskresi CA. Vitamin D ini metabolitnya juga terdapat dalam mineralisasi tulang. Jika anak-anak kekurangan vitamin D, kita koreksi juga dengan memberikan vitamin D. Kekurangan vitamin D ini pada anak mengalami penurunan kalsifikasi epifis tulang, menyebabkan
deformitas tulang, nyeri tulang, serta kelemahan otot. Namun, pada orang dewasa, defisiensi ini menyebabkan osteomalasia, menyebabkan nyeri tulang, fraktur parsial, serta lemahnya otot. Orang yang berada dalam ruangan dan memakai pakaian yang benar-benar tutup berisiko mengalami defisiensi akibat kurangnya radiasi ultraviolet serta cahaya matahari. Suplemen dianjurkan untuk lansia, tirabaring, dan beberapa kelompok etnis. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi vitamin D akan menyebabkan hiperkalsemia yang memiliki gejala haus dan anoreksia pada tulang ya teman-teman. Makronutrien salah satunya yaitu adalah vitamin E. Vitamin E ini diperlukan sebagai antioksidan dan penyerapan sistem DNA. Dan apabila kita kekurangan vitamin E tentunya akan mengakibatkan nyeri pada gaya berjalan serta malabsorpsi. Namun jika kita terlalu banyak mengkonsumsi vitamin E akan mengalami masalah di gastrointestinal. Selanjutnya kita akan bahas vitamin K. Vitamin K ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu vitamin K1 filokinin ditemukan pada tumbuhan, sementara kelompok senyawa vitamin K2 menakuinon disintesis dengan bakteri usus. Fungsinya meningkatkan sintesis di hati untuk koagulasi atau pembekuan darah. Protein lain mengandung gula dan membutuhkan vitamin K untuk sintesisnya. Terdapat dalam osteoklasin, sebuah protein yang terdapat dalam tulang ya. Jika kita mengalami kekurangan vitamin K, tentunya akan berdampak buruk yang menyebabkan rendahnya aktivitas protombin hal ini jarang ditemukan pada orang dewasa ya. Tetapi pasien yang mengalami ikterus obstruktif karena kurangnya empedu dapat menyebabkan buruknya absorpsi vitamin K. Sumber vitamin K ini terdapat dalam sayuran hijau, bayam, brokoli, kol, serta kangkung, minyak sayur khususnya minyak kedelai, serta telur, daging, dan produk susu. Jika kita mengalami terlalu banyak mengkonsumsi vitamin K, tidak menimbulkan toksik yang berarti. Dapat digunakan juga mengatasi perdarahan intrakranial atau perdarahan dalam otak serta paru pada bayi prematur, serta overdosis vitamin K menyebabkan toksisitas otak dan kelebihan beban hati. Selanjutnya bagian terakhir dari mikronutrien yaitu mineral. Mineral ini memiliki peranan penting di dalam tubuh, yaitu sebagian dari matrik tulang, proses meregulasi reaksi enzimatik, mengawal pH dan cairan tubuh, dan terlibat di dalam proses osmosis air dan pelbagai ion. Mineral ini digolongkan dalam mineral makro dan mineral mikro. Dibutuhkan dalam lebih dari 100 mg sehari jika mineral makro. Contohnya adalah kalsium, fosfor, natrium, serta kalium. Mineral mikro ini mineral yang dibutuhkan kurang dari 15 mg sehari. Contohnya besi, seng, iodium, dan selenium. Yang sangat dibutuhkan dalam tubuh biasanya adalah kandungan besi atau Fe. Paling banyak ditemukan di dalam sel darah merah, yaitu kira-kira 66%. Besi merupakan komponen dari hemoglobin yang mengikat oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Teman-teman sudah menyimak pembahasan tentang zat gizi, makronutrien, dan mikronutrien. Semoga ilmu yang saya dan teman-teman saya bagikan ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.